Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video gerbang logika part ketiga, seri dari video pembelajaran mengenai gerbang logika. Tujuan spesifik pembelajaran untuk video ini adalah kalian diharapkan dapat memahami penggunaan gerbang logika dengan 3 atau lebih variabel masukan dan dapat menerapkannya ke dalam contoh pemakaian pada kehidupan sehari-hari. Gerbang logika yang pertama yaitu gerbang dasar. Gerbang dasar terdiri dari gerbang AND, OR, dan NOT. Materi ini sudah kita bahas pada video gerbang logika part pertama. Selanjutnya, gerbang universal. Gerbang universal terdiri dari gerbang NAND dan NOR. Dan gerbang eksklusif terdiri dari gerbang XOR dan XNOR. Kedua gerbang ini, gerbang universal dan gerbang eksklusif, sudah kita bahas juga pada video gerbang logika part kedua. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini adalah tentang gerbang logika dengan 3 atau lebih variabel masukan beserta contoh pemakaiannya. Jika kalian belum memahami materi sebelumnya berkaitan dengan materi gerbang dasar, gerbang universal, dan gerbang eksklusif, Bapak sarankan silakan kalian bisa menontonnya kembali. Gerbang logika dengan 3 atau lebih variabel masukan. Dengan 2 variabel masukan akan mempunyai 4 kemungkinan keluaran. Ini didasari oleh bilangan dasar 2. Untuk variabel yang lebih dari 2, maka berlaku 2 pangkat N, di mana 2 adalah bilangan dasar dan N adalah banyaknya variabel masukan. Gerbang N dengan 3 variabel masukan. Nah, simbol logikanya seperti ini untuk gerbang N dengan 3 variabel masukan. Tabel kebenarannya akan seperti ini. Karena variabel masukannya ada 3, berarti seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa untuk tabel kebenarannya kita bisa buat dengan aturan 2 pangkat N. Jadi kalau 3, kemungkinan keluaran yang ada adalah 8. Nah, pada tabel kebenaran gerbang N untuk 3 masukan, nilai keluaran yang bernilai 1 berarti hanya 1 kondisi. Dari mana ini? Ini berdasarkan prinsip kerja dari gerbang N itu sendiri. Gerbang N memiliki prinsip kerja sebagai berikut. Nilai keluaran akan berlogik 1 jika semua masukannya berlogik 1. Jadi hanya 1 kondisi saja. X bernilai 1, di mana A-nya 1, B-nya 1, C-nya pun 1. Baru nanti akan menghasilkan nilai keluaran X berlogik 1. Sisanya pada kondisi yang lain itu bernilai 0. Alternatif pembentukan untuk gerbang N dengan 3 variabel masukan dapat dibangun dengan 2 buah gerbang dasar N. Nanti hubungannya seperti ini. Dengan melihat gambar di samping, maka kita bisa membuat notasi fungsi logikanya. X sama dengan A, N, B, N, C. Selanjutnya gerbang OR dengan 4 variabel masukan. Simbolnya seperti ini. Dengan 4 variabel masukan, berarti tabel kebenaran yang harus kita buat, ingat, mengikuti aturan 2 pangkat N. Jadi, pada tabel kebenaran harus kita buat untuk gerbang OR dengan 4 variabel adalah ada 16 kemungkinan keluaran. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kerja dari gerbang OR, maka untuk nilai keluaran
X hanya akan bernilai 0 jika semua masukannya bernilai 0. Sisanya X akan bernilai 1. Adapun alternatif pembentukan untuk gerbang OR dengan 4 variabel masukan adalah seperti berikut. Jadi kita bisa buat dengan 3 buah gerbang dasar OR. Jika masing-masing untuk satu gerbang OR kita buat terdiri dari 2 variabel masukan. Nah, gambarnya seperti ini. Berdasarkan gambar kita bisa buat notasi untuk fungsi logikanya, yaitu X sama dengan A OR B di-OR-kan dengan C OR D. Selanjutnya kita akan coba bahas mengenai contoh pemakaian dari gerbang logika. Pertama yaitu contoh untuk gerbang logika N. Soalnya sebagai berikut. Mesin cetak pada sebuah percetakan surat kabar digerakkan oleh sebuah motor listrik, di mana motor hanya bekerja jika pagar besi halaman tertutup serta tombol kiri dan tombol kanan diaktifkan. Nah, berdasarkan soal tersebut, kita bisa mengambil beberapa kata kuncinya berkaitan dengan prinsip kerja yang diinginkan. Pertama, variabel keluaran yaitu X berlogik 1 menandakan bahwa motor bekerja. Untuk variabel masukan A berlogik 1 menandakan bahwa pagar tertutup. Yang B berlogik 1 yang menandakan bahwa tombol kiri aktif. Dan selanjutnya untuk C berlogik 1 menandakan bahwa tombol kanan akan aktif. Maksudnya seperti ini. Jadi motor akan bekerja atau bernilai 1 jika pagar tertutup, kemudian tombol kiri aktif dan tombol kanannya aktif. Selain dari kondisi tersebut, maka motor tidak akan bekerja atau berlogik 0. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa menggunakan gerbang N. Selanjutnya kita coba lihat bagaimana tabel kebenarannya. Nah, tabel kebenarannya yang kita buat akan seperti ini. Jadi motor hanya akan berputar jika A-nya 1, dalam hal ini pintu pagar halamannya tertutup, kemudian B-nya 1 berarti tombol kirinya ditekan, dan C-nya berlogik 1 menandakan bahwa tombol kanannya aktif atau ditekan. Dari tabel kebenaran kita bisa buat dalam bentuk notasi fungsi logika sebagai berikut. Jadi X itu sama dengan A di-N-kan dengan B dan di-N-kan dengan C. Nah, prinsip kerja rangkaiannya seperti ini. Jadi A, B, C itu adalah masukannya, variabel masukan. Kemudian ini rangkaian logikanya, gerbang N untuk 3 buah masukan dan bebannya motor. Sekarang untuk contoh pemakaian gerbang OR. Soalnya sebagai berikut. Alarm anti maling akan berbunyi jika sensor pada pagar depan aktif atau sensor yang terpasang pada pintu tidak aktif atau pintu terbuka, atau sensor terpasang pada jendela tidak aktif atau jendelanya terbuka. Dari soal tersebut kita bisa mengambil beberapa informasi berkaitan dengan prinsip kerja yang diinginkan. Yang pertama, variabel keluarannya. X itu berlogik 1 atau alarm berbunyi. Jadi keluarannya adalah alarm. Nah, alarm akan berbunyi ketika dia
logiknya 1. Nah, jika logiknya 0 berarti alarmnya diam. Selanjutnya variabel masukan A itu berlogik 1 jika pagarnya terbuka. Yang B berlogik 0 jika pintunya terbuka. Artinya di sini adalah ketika pintu tertutup logiknya 1. Selanjutnya C berlogik 0 itu menandakan bahwa jendela terbuka. Ketika jendela tertutup logiknya 1. Selanjutnya kita akan buat dalam bentuk tabel kebenaran agar lebih mudah kita mengerti. Nah, tabel kebenaran yang bisa kita buat seperti ini berdasarkan aturan yang diinginkan oleh soal. Berdasarkan tabel kebenaran kita bisa membuatnya dalam bentuk notasi fungsi logikanya sebagai berikut. X sama dengan A or not B or not C. Artinya alarm akan berbunyi jika pagar terbuka, itu menunjukkan variabel A, atau pintu terbuka, itu menunjukkan variabel B, atau jendela terbuka. Jadi itu menunjukkan variabel C. Nah, prinsip rangkaiannya sebagai berikut. A, B, C itu merupakan sinyal masukan. Kemudian yang di tengah-tengah itu adalah rangkaian logikanya. Kita buat dalam bentuk rangkaian gerbang OR dan NOT untuk membentuknya. Kemudian untuk bebannya itu alarm. Contoh pemakaian yang selanjutnya yaitu gerbang XOR. Soalnya sebagai berikut. Lampu interior mobil akan padam jika kedua pintu yang ada di mobil tertutup atau sakralnya on. Hingga jika salah satu pintu terbuka, lampu akan menyala. Pembahasannya sebagai berikut. Pertama, variabel keluaran yaitu X adalah berlogik 1, menandakan bahwa lampu menyala. Untuk variabel masukan itu ada A berlogik 1 menandakan pintu kiri terbuka. Berarti kondisi awalnya yaitu pintu tertutup berlogik 0. Kemudian yang B berlogik 1 itu menandakan pintu kanan terbuka. Berarti ketika pintu kanan tertutup dia berlogik 0. Tabel kebenarannya sebagai berikut. Jadi nilai keluaran X akan berlogik 1 jika A-nya 1 dan B-nya 0. Kemudian A-nya 0, B-nya 1. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari gerbang XOR. Selanjutnya, notasi untuk fungsi logikanya kita bisa buat sebagai berikut. X sama dengan A N not B di-OR-kan dengan not A N B. Atau bisa kita buat juga dalam bentuk notasi berikutnya, yaitu X sama dengan A XOR B. Setelah kita mendapatkan notasi fungsi logikanya, selanjutnya kita buat dalam bentuk prinsip kerja rangkaiannya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Untuk mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, ada beberapa informasi yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk tabel kebenaran. Tabel kebenaran itu mengikuti aturan 2 pangkat N. 2 adalah bilangan dasar dan N menunjukkan jumlah variabel masukan. Selanjutnya untuk gerbang NOT. Gerbang NOT itu hanya memiliki 1 variabel masukan. Itu yang perlu diingat. Jadi gerbang NOT hanya memiliki 1 variabel masukan. Selanjutnya gerbang XOR dan XNOT
itu hanya memiliki 2 variabel masukan. Selanjutnya untuk gerbang AND dan OR minimal memiliki 2 variabel masukan dan boleh lebih. Artinya minimal 2, boleh 3, boleh 4 dan seterusnya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran part ketiga. Semoga kalian dapat memahaminya. Jika belum dapat memahaminya dengan baik, silakan kalian bisa tonton kembali video ini secara berulang. Mulai dari video pembelajaran gerbang logika part pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.